Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Daranita, semester 5 kelas B, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kira-kira di mana ya letak negara Indonesia pada peta? Negara apa saja yang letaknya berdekatan dengan Indonesia? Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan penampakan alam, seperti gunung dan laut, atau daerah lain yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Nah, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Karena lokasinya yang strategis, Indonesia menjadi pusat utama perdagangan dunia. Yuk, kita perhatikan gambar peta di samping. Nah, berdasarkan peta yang kita amati, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Adapun negara yang letaknya berdekatan dengan Indonesia yaitu ada Malaysia, Singapura, Filipina, Samudra Pasifik di sebelah utara, lalu ada Timor Leste dan Australia di sebelah selatan, lalu ada Samudra Hindia di sebelah barat, dan Papua Nugini di sebelah timur. Nah, setelah kita memahami letak geografis, kini saatnya kita mempelajari tentang peta. Peta membantu kita melihat dan memahami posisi suatu tempat di bumi, termasuk Indonesia. Yuk, pelajari lebih lanjut untuk mengenal letak geografis Indonesia. Peta adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, kita dapat mengetahui lokasi suatu daerah seperti kabupaten, kota, atau provinsi, serta mengenali berbagai kenampakan alam yang ditampilkan dalam bentuk simbol. Yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai komponen peta. Nah, yang pertama ada judul peta. Judul peta merupakan informasi atau nama peta. Kedua, ada arah mata angin, yaitu memberi petunjuk arah pada peta. Pada peta arah utara selalu berada di atas. Yang ketiga, ada garis tepi peta, yaitu garis yang dibuat di sekeliling gambar peta untuk menunjukkan batas peta. Lalu keempat, ada tahun pembuatan peta, yaitu tahun untuk menunjukkan waktu pembuatan peta. Kelima, ada skala peta, yakni jarak perbandingan pada peta dan jarak sebenarnya. Yang keenam, ada garis astronomis, yakni garis hayal di atas permukaan bumi yang terdiri dari garis bintang dan garis kucur. Yang ketujuh, ada simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus untuk menjelaskan sesuatu berupa garis, warna, atau gambar. Berikut ini merupakan beberapa contoh simbol pada peta. Selanjutnya ada inset peta. Inset peta merupakan peta situasi untuk menunjukkan bentuk peta yang digambar dengan wilayah sekelilingnya yang lebih luas. Terakhir ada legenda atau keterangan peta, yaitu penjelasan simbol-simbol yang ada pada peta. Selanjutnya ada jenis-jenis peta. Peta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan berbagai kenampakan wilayah, baik alam maupun buatan. Contohnya perkampungan, sungai, gunung, laut, dan danau, yang digambar umum untuk secara memberikan gambaran menyeluruh suatu daerah. Lalu peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menampilkan tema tertentu di permukaan bumi. Contohnya peta persebaran fauna, peta flora, peta curah hujan, dan peta wisata. Nah, ini merupakan contoh peta umum dan peta khusus. Nah, selanjutnya ada dampak positif letak geografis. Dari segi ekonomi atau keuntungan ekonomi, Indonesia merupakan rute perdagangan global yang penting.
Beberapa jalur utama di wilayah Indonesia yang mendukung perdagangan Asia Pasifik adalah Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Yang kedua, dari segi sosial atau keanekaragaman budaya, kebudayaan Indonesia kaya karena adanya interaksi lintas budaya dari banyak negara melalui rute perdagangan. Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia memicu interaksi antara pedagang dari luar negeri dengan penduduk lokal Indonesia. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati atau dikarenakan musim di Indonesia. Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi karena letaknya yang tropis. Indonesia merupakan negara agraris dan negara maritim. Nah, selanjutnya ada iklim di Indonesia. Letak geografis Indonesia juga memengaruhi musim di Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim utama, yaitu pertama, iklim musim atau muson. Iklim ini dipengaruhi oleh angin muson yang berubah arah setiap setengah tahun sekali. Pada bulan April hingga bulan Oktober, angin bertiup dari Australia ke Asia atau angin muson timur membawa udara kering dengan sedikit uap air sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Pada bulan Oktober hingga bulan April, angin bertiup dari Asia ke Australia atau angin muson barat membawa banyak uap air menyebabkan musim hujan di Indonesia. Yang kedua, iklim tropis. Indonesia beriklim tropis sehingga suhu udaranya cenderung panas sepanjang tahun. Hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Ketiga, ada iklim laut. Iklim laut di Indonesia dipengaruhi oleh luasnya perairan yang mengelilinginya. Akibatnya, Indonesia cenderung lebih sering mengalami musim hujan. Selanjutnya, ada dampak negatif letak geografis. Yang pertama, ada bencana alam. Letak Indonesia di jalur cincin api dan pertemuan lempeng tektonik membuatnya rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Yang kedua, akses dan transportasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mengalami kesulitan dan biaya transportasi yang tinggi untuk menghubungkan antar pulau yang dapat menghambat pembangunan. Ketiga, budaya. Posisi geografis yang strategis membuat Indonesia rentan terhadap masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, bahkan berpotensi mengubah perilaku masyarakat. Keempat, ekonomi dan keamanan. Pertama, ada perdagangan ilegal, yaitu jalur perdagangan internasional yang ramai memudahkan terjadinya interaksi ilegal seperti narkoba, senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Kedua, ada pencurian kekayaan alam. Kekayaan hasil laut Indonesia menjadi sasaran pencurian oleh negara lain secara ilegal. Selanjutnya ada imigran gelap, yaitu perbatasan darat dan laut yang luas membuat Indonesia memiliki pintu masuk bagi imigran gelap yang dapat mengancam keamanan. Kelima, ada lingkungan. Keanekaragaman hayati terancam oleh perubahan iklim, global, deforestasi, dan perdagangan satwa liar ilegal. Nah, selanjutnya ada letak astronomis Indonesia. Selain letak geografis, dikenal juga dengan letak astronomis. Astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan antara 94 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, ada pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, ada pertanian dan perikanan. Indonesia merupakan salah satu penghasil ikan dan beras terbesar di dunia. Kedua, pariwisata. Indonesia merupakan tujuan wisata yang populer di seluruh dunia karena keindahan alamnya, terutama pantai dan pegunungannya. Ketiga, perdagangan. Pentingnya Indonesia dalam perdagangan internasional meningkat karena posisinya yang menguntungkan di jalur pelayaran utama. Nah, terakhir ada kesimpulan. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, yaitu berada di antara dua benua Asia dan Australia, serta dua samudera besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, memiliki keanekaragaman budaya, serta kondisi iklim yang dipengaruhi angin muson. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, sehingga memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan tinggi, suhu hangat sepanjang tahun, dan 2 musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.